Saya jadi ketua umum pengurus itu satu ketika saya dipanggil oleh pengasuh almarhum Harmaufurlah Kiai Muhammad Samsul Arifin dengan beberapa pengurus. Kemudian waktu itu saya langsung ditunjuk oleh beliau, disuruh ya saya sampai nawatokna saja, walaupun saya berpikir dari sisi kemampuan dan pengalaman saya menjadi pengurus ya masih sangat terbatas. Saya lahir di desa yang sangat terpencil, yang apalagi tahun 65 masih sangat jauh dari segala macam kemajuan dan lain sebagainya. Jadi saya mondok kira-kira 1 tahun baru ada sekolah. Jadi beliau mengasuh, menyuruh kepada para ustadz keloraan waktu itu, agar santri itu diklasifikasi, dites dulu sesuai dengan kemampuannya, baru dimasukkan dan masuk di gedung di Madrasah Jaitul Timur itu. Begini Ustadz, sebelum kita melakukan wawancara, mungkin dari sobat Yoma TV sebelumnya tidak sedikit mengetahui tentang profil dari Ustadz. Jadi mungkin dulu kita tanyakan dan ingin tahu seperti apa masa kecil Ustadz, dari mana asalnya dan mengapa bisa mendok di Pondok Pesantren Darul Ulum Banjarnegara. Baik, terima kasih. Jadi saya ini lahir di desa, di desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, pada tahun 1965. 65. Ya, jadi saya lahir di desa yang sangat terpencil, yang apalagi tahun 65 masih sangat jauh dari segala macam kemajuan dan lain sebagainya. Lahir dari kedua orang tua yang juga dalam kehidupan sosialnya juga sangat jauh dari kemajuan soal ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian saya dididik oleh kedua orang tua saya, dan pada tahun 1975 saya dimundurkan ke Banyuanyar. Berarti umur 10 tahun kalau tidak salah. Ya, sekitar 10 tahun. 10 tahun langsung ke Pondok Pesantren Banyuanyar. Waktu itu Banyuanyar diasuh oleh almarhum Kiai Bakir. Oh, masih di periode Kiai Bakir. Ya, di Banyuanyar masih belum ada pendidikan formal waktu itu. Jadi hanya mengaji saja, dan itu pun juga semuanya santri, mau ngaji mau tidak gitu. Jadi dulu yang namanya madrasah atau sekolah atau gedungnya bahkan belum ada di Pondok Pesantren. Kalau gedungnya ada yang di Tulum Timur itu, gedung Di Tulum Timur. Ya. Ya, memang dulu namanya madrasah. Madrasah ya. Jadi saya mondok kira-kira 1 tahun baru ada sekolah. Jadi beliau mengasuh, menyuruh kepada para ustadz keloraan waktu itu, agar santri itu diklasifikasi, dites dulu sesuai dengan kemampuannya, baru dimasukkan dan masuk di gedung di Madrasah Jaitul Timur itu. Di Tulum Timur yang di selatannya jalan sekarang. Ya. Oh, berarti dulu sekolah santri Tulum di barat itu ke Tulum Timur gitu. Ya. Oh iya. Dan itu sekolah apa dulu? Atau madrasah Ibtidaiyah. MI dulu ya, pertama kali MI. Dan berarti Ustadz dulu berarti sekolah pertama kali di madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Iya. MI melanjutkan di MTS mungkin. Ya. Dan madrasah aliyah. Aliyah saya lulus tahun 86. 86. Berarti mondok tahun 75, lulus tahun 86. Berarti sempat menjalankan program guru tugas. Kalau saya tidak sampai ditugas, tetapi teman-teman saya itu ditugas. Jadi penugasan pertama tahun 86 itu teman-teman saya banyak yang ditugas. Saya lanjut kuliah. Kuliah. Kalau boleh tahu kuliah di mana? Di Yayasan Pamekasan.
Oh, masih Stein dulu ya? YIN dulu. YIN. YIN. Jadi YIN kemudian alih status menjadi Stein, Stein. kemudian sekarang YIN lagi. Sekarang YIN lagi. Menarik Ustadz. Berarti kuliah, berarti nanti balik lagi ke Pondok Pesantren Banyak. Iya, saya berangkat dari Banyak, kuliahnya berangkat dari Banyak tiap hari. Dan sekarang sepertinya Ustadz lebih banyak berdomisili di Pamekasan. Jadi apakah karena berkeluarga atau ada alasan apa? Ya, saya memang sekarang sudah berdomisili di Pamekasan. Kalau keluarga kan saya dari Sumeneb. Tapi ya memang takdir menentukan saya di Pamekasan. Saya membangun rumah di Pamekasan dan sampai sekarang ya berdomisili di Pamekasan. Juga sepertinya ya kiprah beliau di Pondok Pesantren Darul Ulum Banjar sepertinya juga banyak sekali. Yang kami ketahui yaitu ketua umum pengurus dan juga menjabat menjadi kepala madrasah. Jadi selama menjabat ketua umum pengurus, bagaimana Ustadz melihat pondok pesantren, melihat santri dan melihat asatid itu Ustadz? Saya menjadi ketua umum pengurus itu satu ketika saya dipanggil oleh pengasuh almarhum Al-Maghfur Muhammad Samsul Arifin dengan beberapa pengurus. Kemudian waktu itu saya langsung ditunjuk oleh beliau, disuruh ya saya sampai nawatokna saja, walaupun saya berpikir dari sisi kemampuan dan pengalaman saya menjadi pengurus ya masih sangat terbatas gitu. Jadi saya niat mengikuti apa yang beliau inginkan. Saya juga bersama pengurus-pengurus yang lain. Yang seperiode dulu. Kira-kira yang seperiode dulu Ustadz siapa? Waktu itu yang satu periode dengan saya termasuk Ustadz Zainuddin Syarif. Ya, Zainuddin Syarif. Kemudian ada Ustadz Arifai, yang sekarang sudah almarhum. Bukan, sudah keluar dari pesantren, tapi masih membantu pesantren. Dan masih banyak ustadz-ustadz yang lain. Jadi ya saya menjalankan itu. Kemudian ya sampai sekarang masih jadi ketua umum pengurus. Sekarang ya. Jadi saya sebenarnya tidak ngerti juga berapa masa jabatan itu berapa tahun gitu ya. Karena pengabdian kan tidak dihitung usia mungkin Ustaz. Tapi juga kan di madrasah juga pernah menjabat sebagai kepala. Di madrasah aliyah itu saya dulu istilahnya koordinator. Jadi kepala madrasahnya adalah almarhum Abdul Ghafur. Kemudian ya yang bekerja mengatur administrasi dan sebagainya itu istilah koordinator. Di MTS juga? Kalau di MTS enggak. Oh, berarti di madrasah hanya ngajar aja dulu kalau di MTS. Oh, di MTS.